Teman-teman yang lain kelihatan ini ya, kelihatan share screen-nya Budila ya, teman-teman ya. Teman-teman yang online. Halo, halo teman-teman online. Kelihatan Bu, Kelihatan ya, Bu? kelihatan Ya. Bu. Oke, kelihatan ya. Jadi kayak biasanya di sini saya akan menjelaskan sebelum saya mulai perkuliahan kita, saya akan menjelaskan kontrak kuliah selama 1 semester, teman-teman. Ini kayaknya harus. Oke. Nah, kalau nomor HP-nya Budila kan udah tahu. Nah, ini adalah grup kelas kita. Ya, kemarin Budila nggak sempat ngisi link. Jadi sekarang silahkan teman-teman bergabung di grup kelas. Teman-teman yang online juga silahkan bergabung. Karena nanti di situ biasanya saya akan nge-share materi. Tapi materinya setelah ngajar ya. Kayak teman-teman online kan dapatnya sebelum mengajar sudah ada di learning, bisa di-download ya. Terus nanti Budila juga akan nge-share juga tugas-tugas, latihan soal itu ada di sana semua ya di grup ya. Jadi pastikan juga teman-teman online juga join selama setengah semester ya sampai nilainya nanti keluar gitu, teman-teman. Bisa? Oke. Sudah join semua teman-teman? Teman-teman online wis join KB? Sudah Bu. Oke, sudah. Oke. Nah, ini ya, kita sebenarnya identitas mata kuliah kita akuntansi manajemen, teman-teman. Akuntansi manajemen itu sebenarnya sih kalau di akuntansi biaya di semester kemarin itu kan kita belajar tentang perhitungan-perhitungannya ya, kayak kita menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, sampai harga pokok produk. Nah, kalau di akuntansi manajemen ini, nanti dari perhitungan itu dikembangkan dan digunakan untuk keputusan-keputusan di dalam manajemen. Itu yang kita namakan sebagai akuntansi manajemen. Jadi nggak hanya sekedar mencatat, terus kita menyusun laporan. Nah, terus kalau di akuntansi manajemen, dari laporan itu nanti kita jadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, ini ya beberapa materi yang akan kita pelajari di semester ini ya. Semoga nutut teman-teman ya. Jadi yang pertama yang jelas biasanya konsep dasar, konsep biaya sama manajemen biaya mungkin saya sedikit mengulang nanti di materi akuntansi biaya, macam-macam biaya. Nah, itu soalnya kan juga dasar. Terus kita akan belajar informasi akuntansi penuh dan informasi akuntansi biaya diferensial ya, itu eh, dari materi-materi 3, 4, 5, 6 ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 5, 6 ini nanti akan berhubungan dengan keputusan-keputusan manajemen biasanya ya itu ya kayak CVP ya, cost volume profit analysis untuk perencanaan jangka pendek. Kalau diferensial itu nanti di sini harapannya perusahaan bisa memutuskan ya ketika kita dipilihkan beberapa alternatif dengan perhitungan biaya yang sudah kita perhitungkan, penjualan yang kita peroleh, kira-kira pilihan yang mana yang harus dipilih. Oh, misalkan kalau saya di sini saya punya toko garmen yang memproduksi pakaian. Nah, salah satu pakaian saya ada aksesorisnya nih. Nah, kira-kira aksesorisnya ini kita harus produksi sendiri atau kita bisa mengambil dari supplier luar. Nah, itu kita bandingkan. Ya, kalau misalkan kita memproduksi sendiri aksesorisnya, biaya yang kita keluarkan berapa? Kalau kita membeli di luar, biaya yang kita keluarkan berapa? Ya, sama juga misalkan di sini eh, saya ada perusahaan garmen. Nah, di bulan Desember itu biasanya pasti permintaan melonjak karena mendekati Natal dan juga Tahun Baru. Nah, ini ada seorang klien yang maju ke saya ingin beli baju dalam bentuk ya silahkan masuk dalam bentuk grosir yang harga pasarnya di sini biasanya saya jual 100.000. Nah, si klien ini karena belinya grosir ya, dia ingin harga 75.000. Nah, kira-kira pesanan khusus ini diterima apa ditolak? Ya, kita akan dapat pesanan misalkan 1.000 piece,
tapi harganya 75.000 di bawah harga pasar. Sedangkan harga jual kita ke pasaran 100.000. Nah, ini kan selisih 25.000 sendiri. Nah, nanti kita putuskan kira-kira kita harus menerima atau menolak pesanan khususnya. Gitu ya. Terus ada ABC dan ABM ya. Jadi ABC itu adalah bukan sembarang saus ya, tapi perhitungan HPP juga teman-teman. Ya kalau dulu di akuntansi biaya yang kita pelajari itu pakai metode tradisional, kalau ini kita pakai metode yang namanya activity based costing. Ya, nanti juga bagaimana dari kegiatan-kegiatan itu kita manage. Nah, itu masuk ke materi ABM. ABM bukan kamu sebelah ya, teman-teman. Tuh. Sama manajemen biaya lingkungan, karena sekarang yang lagi digalakan oleh pemerintah adalah bagaimana perusahaan tidak hanya memperhatikan profit, tapi dia juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Makanya kan banyak penelitian-penelitian tentang green accounting, green finansial, green green inovasi, nah, dan sebagainya. Itu ya. Ini adalah buku yang Bu Dila pakai ya untuk materi. Ya, kalau teman-teman lagi iseng jalan ke perpustakaan, boleh misalkan mau pinjam buku yang biasanya sih buku yang umum itu adalah Hansen Mowen, tapi biasanya di sini tak kombinasikan antara bukunya Holmgren, Garrison, nah itu ya. Itu terus ya penilaian kita sama ya. Sama ya, 40% adalah kehadiran. Ya, jadi ini semuanya saya kira semua dosen harusnya sama ya untuk penilaian karena ini udah kebijakannya kampus ya, semua mata kuliah harusnya sama. Ya, jadi 40% itu kehadiran. Ya, besar besar Bu ya nilainya untuk eksekutif untuk kelas reguler ataupun kelas eksekutif offline ataupun online besar 40% itu adalah kehadiran karena kita mengapresiasi teman-teman yang bisa hadir di mata kuliah, makanya diputuskan 40% penilaian itu dari kehadiran, berarti 40 poin sendiri loh ya, 50% itu nilai teman-teman itu dari kehadiran. Nanti 30%-nya dari tugas, kuis, sama keaktifan di kelas ya. Biasanya kan Budila udah tahu ya, kalau Budila habis materi pasti ada latihan soal, nanti kita bahas bersama dan sebagainya. Sama yang 30% adalah UAS teman-teman, nilainya nanti bisa dilihat di barcode itu ya. Jadi itu online ya, saya nilainya di Google Drive bisa kalian lihat secara kontinu. Saya nggak pernah ada nilai katrol ya, saya pure di sini menilai dari hasil kerja kerasnya teman-teman selama 1 semester. Jadi kalau misalkan sudah mati di ketidakhadiran nilainya jeblok, ya sudah saya nggak mau ada tugas tambahan atau apapun itu. Ya, udah tahu kan ya karakternya Bu Dila. Saya nggak mau di akhir-akhir, jadi saya harap baik-baik teman online ataupun offline di sini benar-benar memperhatikan. Oh Bu, saya belum mengumpulkan tugas ini, saya harus mengumpulkan tugas ini. Ya, pun saya dalam menilai tugas biasanya saya kasih deadline antara mengumpulkan yang sudah sesuai dengan deadline sama yang terlambat biasanya juga saya bedakan nilainya ya. Saya mengapresiasi yang disiplin ngumpulin tugas juga gitu. Itu kalau UAS biasanya insya Allah take home teman-teman. Wis ini kan wis udah pernah ya perkuliahan sih harusnya 18.30. Tadi mohon maaf telat, macet banget di penjara ya. Oh ya, oh di Ciliwung, ampun aku macet. Dungaren ini ya rame banget biasanya jam segitu. Harusnya sudah di record Mbak, sebentar. Tapi masih, oh ya udah di record kok, pasti di record itu. Ya ada pertanyaan nggak teman-teman mengenai kontrak kuliah kita selama 1 semester? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kamu jam 7:04 nggak apa-apa misalkan. Kalau Bu Tiri mata kuliah apa? Riset pemasaran. Hmm. Eh, salah.
Oke, saya sudah ganti slide yang teman-teman online. Udah kelihatan yo, teman-teman online. Ya, Bu. Ini ada yang Kelihatan, NIM Bu. 25. Ya, halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Oh, kelihatan. Oke, ini harus di... Aduh. Cek. Oh. Oke. Oke, ya ini materi kita hari ini cuma teori tok, teman-teman. Jadi agak santai ya. Intinya sih konsep akuntansi manajemen. Jadi kita akan belajar hari ini peranan dan fundamental akuntansi manajemen dan juga lingkungan bisnis yang dinamis ya. Jadi apa sih manfaatnya akuntansi manajemen di dalam sebuah lingkungan bisnis yang dinamis? Oke. Nah, ini kayaknya nutup ya yang ini. Gimana ya cara? Ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya ya, kita teman-teman kan udah belajar akuntansi ya. Ini udah mulai dari semester pertama kan jelas kita sudah belajar akuntansi ya, nggak usah dihafalin pengertiannya. Jadi akuntansi adalah aktivitas untuk menyajikan informasi keuangan bagi pemakai untuk pengambilan keputusan. Ya kan, akuntansi umum itu kan memang itu ya teman-teman ya, kita menyediakan informasi bagi pemakai untuk pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya secara teori akuntansi ini dibagi menjadi dua, ya. Ada akuntansi yang diperuntukkan untuk pihak internal, sama ada akuntansi yang diperuntukkan untuk pihak eksternal. Nah, kalau pihak internal inilah yang kita namakan sebagai akuntansi manajemen yang semester ini kita pelajari. Nah, informasi-informasi di dalam akuntansi manajemen ini hanya diperuntukkan oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi sifatnya ya rahasia, karena dia rahasia dari perusahaan. Karena kenapa, Bu? Diperuntukkan untuk hanya untuk perusahaan ya karena akuntansi manajemen ini pada dasarnya nanti akan menyediakan informasi-informasi terkait dengan segala keputusan di dalam manajemen perusahaan. Dari menentukan harga jualnya, berapa yang harus kita jual, berapa efisiensi biaya yang harus kita jual, berapa biaya komposisi, biaya apa produksinya, bahan-bahannya. Nah, itu kan di akuntansi manajemen, ya. Nah, sedangkan yang teman-teman pelajari di sejak semester 1 kan belajar ya pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2 belajar ya. Sekarang semester berapa ini? 3, berarti sampai akuntansi keuangan menengah harusnya semester ini ya. Nah, itulah yang kita namakan sebagai akuntansi keuangan. Emang dia pure diperuntukkan untuk pihak eksternal ya. Nah, pihak eksternal itu siapa aja? Eksternal perusahaan. Oh, untuk investor di sini membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan tempat dia investasi. Di situ investor bisa memutuskan kira-kira lanjut investasi atau enggak. Kreditur, kira-kira untuk apa sih informasi keuangan sebuah perusahaan? Gunanya kreditur? Untuk ngecek perusahaan mampu bayar nggak ketika perusahaan mengajukan pinjaman 1M. Nah, kira-kira bagaimana perusahaannya? Mampu membayar nggak? Ya, kalau pemerintah jelas untuk menetapkan pajak, ya pajak penghasilan, PPN dan sebagainya untuk perusahaan. Ya, itu akuntansi keuangan. Nah, yang teman-teman pelajari itu yang kita namakan akuntansi keuangan dan pure di dalamnya isinya adalah informasi keuangan saja, teman-teman. Ya, itu kan kalau teman-teman bisa iseng-iseng, ini kan masih semester 3 ya, iseng-iseng misalkan ke idx.co.id. Nah, di situ kan banyak laporan keuangan. Dari laporan laporan keuangan masih ingat nggak ada berapa laporan keuangan? 5, apa aja? DOR,
Laba rugi, neraca atau posisi keuangan ya sekarang lama. Terus Laporan arus kas. perubahan ekuitas atau perubahan modal. Arus kas sama catatan-catatan atas laporan keuangan. Yang teman-teman pelajari itu masuk ke ruang lingkupnya akuntansi keuangan. Sebenarnya saya juga ruang lingkupnya akuntansi manajemen. Nah, nanti tak jelaskan perbedaannya. Makanya kalau iseng-iseng di sini coba teman-teman ya sekali-sekali kalau HP-an nggak hanya klik Shopee Live atau klik Instagram ya atau TikTok. Nah, sekali-sekali idx.co.id atau OJK. Kalau OJK biasanya untuk laporan-laporan keuangan di perbankan, kalau nanti teman-teman tertarik untuk meneliti di sektor perbankan, bisa pakai yang sudah terpublish di OJK. Ya kan enak sekarang teman-teman lebih luas, mau perbankan umum, perbankan syariah, mau BPR syariah, mau BPR yang nggak syariah, itu semuanya laporannya ada nanti di OJK sekarang. Kalau BPR kan dulu susah diakses. Kalau kita mau meneliti bank perkreditan rakyat karena kecil, susah diakses. Nah, tapi karena mereka sudah ada kewajiban untuk melaporkan ke OJK, ya udah berarti ada. Kalau teman-teman ingin di IDX, oh saya ingin meneliti di sektor manufaktur, di sektor tekstil, nah itu bisa lihat di IDX. Itulah yang kita namakan sebagai akuntansi keuangan. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi apa pengertian dari akuntansi manajemen? Karena kita fokus di akuntansi manajemen, ya. Jadi akuntansi manajemen sama sebenarnya proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, dan menganalisa tentang peristiwa ekonomi untuk mencapai tujuan organisasi. Itu akuntansi manajemen. Jadi tujuannya emang untuk mencapai tujuan organisasi dan ditujukan untuk manajemen itu sendiri, teman-teman. Contohnya, jadi akuntansi manajemen itu luas, teman-teman. Biasanya berisi baik itu informasi keuangan ataupun informasi non-keuangan. Nah, contohnya akuntansi manajemen itu seperti apa? Oh, laporan penjualan. Bagian manajer pemasaran di sini menginginkan laporan penjualan tersegmen berdasarkan produk untuk menilai kinerja tiap segmen. Tadi misalkan saya perusahaan garmen, selain saya memproduksi baju, saya juga memproduksi celana. Atau baju ada model A, model B, model C. Nah, itu kita buat laporan penjualannya. Penjualan model A gimana, model B gimana, model C mana? Ya, bagaimana? Kira-kira penjualan yang paling laris itu yang mana? Nah, itu bisa terlihat dalam laporan penjualan. Itu yang kita namakan akuntansi manajemen, teman-teman. Gitu juga sama bagian produksi. Manajer produksinya menginginkan informasi biaya untuk memutuskan apakah kita memproduksi sendiri atau membeli sesuatu dari pihak eksternal. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, kalau aksesorisnya kita produksi sendiri, kira-kira biaya produksi yang harus kita keluarkan berapa? Nah, kalau misalkan aksesorisnya ini kita beli di supplier, tinggal tempel saja. Nah, biaya produksinya harus kita keluarkan berapa? Jadi kita bandingkan, gitu. Ya, jadi untuk memilih biaya produksi bisa juga nggak sih Bu untuk menentukan supplier mana yang kita gunakan bisa juga. Karena akuntansi manajemen itu emang isinya informasi keuangan dan juga non keuangan. Jadi setiap divisi di dalam perusahaan pasti melakukan yang namanya akuntansi manajemen ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kok sudah ini ya harusnya ini. Iya, berarti ini. Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, jadi akuntansi manajemen itu berperan dalam sebuah organisasi dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi ya. Karena kenapa? Karena akuntansi manajemen di sini emang mendukung pengambilan keputusan ya. Jadi memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian, belajar penganggaran teman-teman. Penganggaran itu sebenarnya salah satu dari bagian dari akuntansi manajemen, ya kan? Ada budgeting, jelas nanti setelah budgeting pasti ada laporan realisasinya. Di situ perusahaan bisa mengendalikan udah sesuai nggak sih dengan yang kita rencanakan dari
Kalau teman-teman masih ingat, pasti penganggaran itu belajarnya dari kita menganggarkan berapa penjualan di tahun ini. Ya, masih ingat nggak? Wah, oh, kalau biasanya kan triwulan 1, 2, 3, 4 ya, gitu ya. Setiap triwulan berapa penjualan yang harus kita targetkan. Untuk memenuhi penjualan ini, berapa produksi yang harus yang harus kita lakukan. Masih ingat nggak? Ya kan? Dari produksi ini acuannya nanti untuk menentukan biaya bahan bakunya. Bahan bakunya apa aja yang diperlukan, berapa budget biaya bahan bakunya yang harus kita keluarkan. Harusnya ingat. Ya, itu ya. Nanti kan ada praktikum penganggarannya juga untuk mengingatkan. Nah, itu sebenarnya bagian dari akuntansi manajemen. Kalau di kelas reguler tak ajarkan perencanaan sama pengendalian. Tapi di kelas ini eksekutif enggak. Soalnya kan harus dapat juga dari penganggaran gitu. Ya, terus juga jelas untuk mengukur kinerja dan efisiensi operasional. Ya, kinerja tadi seperti kinerja penjualan, kinerja produksi, bahkan kinerja antar divisi, ya kan? Nanti kita lihat gitu. Terus juga memfasilitasi inovasi dan juga adaptasi. Kira-kira inovasi apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, ketika kita ingin mengembangkan produk, berapa kira-kira biaya yang harus kita keluarkan? Produk yang seperti apa yang sesuai dengan segmen pasar, dengan keinginan pasar. Nah, itu semua ada di dalam akuntansi manajemen. Makanya akuntansi manajemen ini jelas dia berperan dari manajemen tingkat bawah sampai manajemen tingkat atas. Ya, saya mulai dari bawah dulu. Ya, teman-teman bisa lihat tabel paling bawah di sini. Ya, manajemen tingkat bawah itu seperti supervisor, ya, supervisor produksi, supervisor keuangan mungkin, supervisor akuntansi, supervisor pemasaran, supervisor SDM ya. Jadi emang fungsinya kan untuk tingkat ini adalah untuk mengontrol operasional di dalam sebuah perusahaan. Nah, fungsinya akuntansi manajemen gimana? Dia menyediakan informasi umpan balik tentang efisiensi dan kualitas tugas tiap divisi, ya. Nah, contohnya di akuntansi manajemen jelas bagian supervisor produksi, dalam produksi pasti kan ada produk cacat itu. Ya, nah tugasnya ya menghitung berapa jumlah produk cacat. Dari produk cacat ini berapa jumlah yang bisa diperbaiki, didaur ulang atau yang ya kita nggak bisa memperbaiki, harus kita buang. Nah, di situ berapa biaya yang harus kita kalau memperbaiki, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, nanti luas akhirnya. Ya, berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau kita kerjakan ulang. Nah, kalau misalkan kita buang, berarti berapa kerugian perusahaan karena produk cacat itu. Karena kalau produk cacat kan sudah nggak bisa dijual biasanya. Atau mungkin biasanya teman-teman mungkin di marketplace mungkin ada yang jual biasanya ini. Kalau yang saya tahu ada yang menjual parfum-parfum yang branded tapi dia cacat. Nah, akhirnya kan dijual dengan harga bawah di harga bawah pasar. Nah, ya, terus jumlah barang yang harus dipesan. Kalau kita bahan baku berarti bahan baku untuk bulan ini berapa yang harus kita pesan. Nah, itu semua ada di supervisor. Makanya kenapa akuntansi manajemen ini merupakan informasi keuangan dan non-keuangan. Karena dari situ kita tahu, oh produk cacatnya dari 1.000 yang kita produksi, ternyata ada 20% ini cacat. Nah, nggak mungkin kan itu nggak kita evaluasi, pasti kita evaluasi bagaimana cara mengurangi produk cacat 20% ini, mana yang harus kita perbaiki. Nah, makanya informasinya bukan hanya sekedar nominal rupiah saja, tapi jumlah produksi, jumlah barang yang dipesan, jumlah yang harus produk yang harus kita jual. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Tuh. Terus yang lebih tinggi lagi di sini ada manajemen tingkat menengah. Ya, manajemen tingkat menengah itu berarti setingkat dengan manajer fungsional, kepala cabang, ya. Teman-teman, teman-teman online aman ya? Suaranya Budila ya? Aman, Aman, Bu. Ibu. Aman, oke. Nah, ini fungsi kalau bagian manajer jelas untuk pengendalian manajemen di minimal di fungsionalnya di divisinya ya, kan manajer fungsional banyak. Terus juga kepala
cabang, minimal pengendalian manajemen di kantor cabangnya ya. Nah, terus untuk fungsi akuntansi manajemen untuk tingkat menengah ini seperti menyediakan informasi tentang kinerja manajer dan juga unit operasinya. Ya, kinerja di manajer produksi, baju model A bagaimana? Mungkin manajernya tersegmen per produk atau sebagaimana. Oh, untuk pakaian atau produk pakaian, manajernya di sini ada sendiri, produk celana ada sendiri. Nah, itu kan kinerja manajer, ya. Terus contohnya ya seperti laporan akuntansi pertanggungjawaban, laporan biaya kualitas, nah seperti itu teman-teman. Jadi luas ya untuk akuntansi manajemen. Bukan hanya sekedar laporan keuangan, tapi bisa juga laporan akuntansi pertanggungjawaban dari setiap divisi, ya. Terus juga laporan biaya kualitasnya, ya, laporan kinerja setiap divisi. Nah, itu masuk ke dalam akuntansi manajemen. Kalau manajemen tingkat atas seperti direktur, wakil direktur, ya, biasanya fungsinya adalah untuk pengendalian strategik, ya. Terus fungsi akuntansi manajemennya di sini menyediakan informasi yang berkaitan dengan kinerja kompetitif entitas jangka panjang. Contohnya di sini seperti menganalisis kondisi pasar, terus persaingan di pasaran untuk produk kita ini seperti apa, ya. Terus ketika ada inovasi teknologi berarti teknologi yang harus kita kembangkan seperti apa. Nah, itu masuk dalam akuntansi manajemen. Kondisi ekonomi sekarang, kondisi ekonomi sekarang misalkan harganya semua naik. Nah, kita perlu menaikkan produk nggak? Bahan baku naik, harga jualnya perlu kita naikkan nggak? Nah, bagaimana cara menaikkan harga jual dengan biaya produksi yang minim tapi kualitas tetap terjaga. Nah, itu ada di manajemen tingkat atas, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Mbak siapa ya tadi? Oh ya, wis nanti Mbak anu. Kayaknya berarti manajemen ada 2 anak ya. Oke, oke. Ini ya, teman-teman ya, perbedaan akuntansi. Boleh minum loh ya. Boleh maem juga bagi-bagi temannya kalau makan ya. Boleh makan es krim. Kita ya. Ini perbedaan akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen, teman-teman. Kalau akuntansi keuangan, informasi ditujukan hanya untuk pemakai eksternal. Nggak apa-apa, emang laporan keuangan harusnya dipublikasikan untuk pihak eksternal kan. Dari tadi 5 laporan itu, kalau sekarang ketambahan sustainability reporting dan juga corporate social responsibility. Nah, itu kan sekarang sudah mulai dilaporkan oleh perusahaan juga. Ya, terus kalau akuntansi manajemen ini hanya ditujukan untuk pemakai internal, teman-teman. Jadi emang dia nggak boleh keluar, tadi seperti saya jelaskan, dia rahasia perusahaan, ya. Terus kalau akuntansi keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Ayo, yang biasanya kan kita bilangnya adalah SAK IFRS, ya kan. Nah, perusahaan harus cara pencatatannya, bagaimana membebankan, diakui sebagai apa. Nah, ini harus sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, dia nggak dibatasi oleh prinsip akuntansi yang diterima umum. Ya, biasanya sesuai dengan kebijakan perusahaan itu sendiri. Terus kan juga aplikasi akuntansi di perusahaan kecil yang hanya skala kecil, mikro, menengah, dengan perusahaan besar jelas disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Ya mungkin di UMKM sudah bisa mencatat uang masuk dan uang keluar aja sudah bagus. Nah, kan itu kan nggak disesuaikan dengan SAK IFRS. Ya, dia sudah tahu dari uang masuk ini berapa yang digunakan untuk produksi, operasional lainnya, keuntungannya berapa. Nah, itu aja sudah bagus. Nah, makanya akuntansi manajemen ini nggak ada aturan bakunya. Jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Ya, mungkin perusahaan A di sini perlu laporan
eh, laporan pertanggungjawaban untuk semua divisi. Nah, sedangkan kalau UMKM ruang lingkupnya kecil ya sudah hanya ada satu laporan pertanggungjawaban aja terhadap penjualan. Nah, seperti itu. Terus kalau akuntansi keuangan dia menggunakan data yang berorientasi masa lalu dan juga bersifat historis ya kan. Kalau kita mencatat transaksi-transaksi, menjurnal, memposting, sampai menyusun laporan keuangan. Nah, itu kan berdasarkan data-data di masa lalu ya. Misalkan kita bikin menjurnal untuk satu bulan ini. Nah, berarti kan dari bukti-bukti transaksi yang ada di satu bulan, di 30 hari ke belakang. Kita jurnal, kita posting, dan sebagainya sampai tersusun laporan keuangan. Sama juga akuntansi manajemen ini sebenarnya dia juga dasarnya adalah dari data historis, tapi orientasinya dia emang untuk yang akan datang, untuk pengambilan keputusan-keputusan manajemen, baik yang jangka pendek ataupun yang jangka panjang. Jangka pendek tadi kayak Brak, tiba-tiba ada pesanan khusus minta 1.000 tadi, 1.000 baju dengan harga 75.000 di bawah harga pasar. Harga pasar 100.000. Nah, diterima atau ditolak. Nah, itu kan kita juga perlu tahu berapa biaya bahan baku yang harus kita beli. Nah, saat ini juga harus kita putuskan menerima atau menolak pesanan khusus. Atau misalkan juga di sini kita dari beberapa produk yang kita hasilkan, saya melihat baju model C ini penjualannya kok merosot, bahkan merugikan kita selama 3 bulan ke belakang. Kira-kira harus kita hentikan penjualannya, kita tutup produksinya, atau kita lanjutkan ya. Nah, itu kan diperlukan pengambilan keputusan jangka pendek saat ini. Gitu. Harga yang naik, misalkan teman-teman punya punya toko bakery. Oh, harga telur terus melonjak sekarang. Nah, kira-kira kita harus menaikkan. Duh, kenapa? Alah kosong. Ya berarti minggu depan ikut Bu Tere dulu nggak apa-apa. Ya, yang akan datang untuk pengambilan keputusan ya teman-teman ya. Itu. Terus akuntansi keuangan laporannya di sini bersifat menyeluruh. Jadi kan teman-teman kalau tadi ya saya bilang kalau iseng atau nggak iseng wes coba cek di IDX itu kan laporannya secara menyeluruh. Adanya ya laporan laba rugi PT Nestle misalkan. Ya kan? Adanya laporan posisi keuangan PT Nestle. Ya kan? Nah, sedang itu kan secara menyeluruh di dalam atas nama perusahaan dalam satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, laporannya ini terinci sesuai dengan kebutuhan. Di laporan laba rugi yang terpublikasi di IDX itu, ya, di dalamnya manajemen itu pasti ada laporan penjualan susu Bir Brand, laporan penjualan susu Denko, laporan produksinya, berbagai produknya semua. Ya kan? Tapi kalau di IDX akuntansi keuangan cukup laporan menyeluruh di dalam PT Nestle se-Indonesia ya. Padahal ada nanti itu adalah dari penggabungan dari laporan-laporan cabang Nestle di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kalau laporan cabangnya, laporan penjualannya jelas itu menjadi rahasia perusahaannya. Gitu ya. Akuntansi keuangan hanya menyajikan informasi keuangan kan, laba rugi, labanya berapa, ruginya berapa, PPh yang terpotong berapa, ya kan? Kalau di laporan keuangan seperti itu kan, bagaimana posisi keuangannya, berapa besar asetnya, ya kan? Terus utangnya berapa, modalnya berapa, tambahan modalnya berapa. Nah, jadi hanya berisi informasi keuangan. Tadi kalau akuntansi manajemen, ya isinya dia selain informasi keuangan dan non keuangan. Non keuangan itu ya seperti itu, kita harus menghasilkan atau membudget berapa produksi tahun ini. Nah, itu kan non keuangan. Ya kan? Angka tapi dia non keuangan. Ya, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Oke. Ini ya. Kalau persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen
dia sama-sama menggunakan informasi yang sama ya, dari informasi yang berasal dari sistem akuntansi entitas ya, sama-sama bukti transfer. Sama-sama bukti transaksi yang kita jadikan acuan untuk pencatatan dan sebagainya ya. Terus sama-sama juga menekankan pada konsep pertanggungjawaban di mana manajemen sebagai pihak yang mengelola entitas mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan operasi entitas pada semua pihak yang berkepentingan. Tuh. Berarti ya kalau misalkan manajer keuangan di sini memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan ya kan kepada entitas ya pihak yang berkepentingan siapa, kepada jelas berarti direktur perusahaan misalkan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Nah, terus di sini tadi kan Budila menjelaskan terus bagaimana sih peran akuntansi manajemen di dalam lingkungan bisnis yang semakin ke sini semakin dinamis ya. Cepat berubah sekarang lingkungan bisnis saat ini, apalagi setelah pandemi Covid itu kan perubahannya itu sangat cepat ya. Misalkan di sini ya lingkungan bisnis yang perubahan teknologinya sangat cepat. Nah, fungsinya si akuntansi manajemen ini perannya untuk apa? Dia untuk menyediakan sistem informasi manajemen ya yang harus up to date, yang harus didukung oleh perubahan teknologi. Misalkan di sini contohnya dulu pembayarannya itu pasti orang-orang serba cash atau minimal kalau pakai digital pembayaran cuma bisa pakai debit ya kan atau kartu kredit. Nah, semakin ke sini kan perubahan teknologinya semakin cepat. Kira-kira alat pembayarannya pakai apa? Perubahan teknologi di sini. Pakai pakai kris ya kan. Nah, itu bagaimana caranya biar kita menggunakan kris. Nah, seperti itu. Ada biayanya enggak kira-kira kalau menggunakan kris? Nah, biayanya bisa tercover enggak dengan hasil penjualan kita? Nah, di situ nanti fungsinya akuntansi manajemen. Nanti dari pembayaran kris ini bisa nggak langsung kita catat sebagai pemasukan penjualan, bagaimana pencatatannya? Nah, pasti berhubungan di situ, teman-teman. Terus perubahan bisnis secara global dan persaingan pasar di mana kok nggak kelihatan di mana persaingan pasar ini bukan hanya secara lokal aja ya sekarang ya global juga. Jadi fungsinya akuntansi manajemen ini nggak kelihatan ya di situ ya harus menggunakan informasi biaya dan juga data kinerja untuk bersaing secara global. Jadi kita lihat persaingan pasar kita bagaimana persaingan global. Kira-kira kalau kita hanya menjual di pasaran dalam negeri, di sini kita bisa profit nggak ya? Nah, ketika kita harus menjual ke luar negeri, apa yang harus kita butuhkan? Nah, ini harus diperhatikan. Akuntansi manajemen bisa menjawab itu. Terus ketidakpastian pasar dan juga ekonomi tadi ya harga yang naik turun, harga bahan baku yang naik turun ya. Terus kondisi ekonomi yang tidak menentu. Nah, ini fungsinya akuntansi manajemen di sini ya akuntansi manajemen harus memiliki akses informasi keuangan yang fleksibel untuk merespon perubahan ekonomi dengan cepat ya. Terus juga kebutuhan akan keberlanjutan. Tadi ya saya bilang ya, bahwa sekarang perusahaan dituntut untuk tidak mengejar laba aja, tapi bagaimana tetap menjaga lingkungan sekitar. Makanya ada namanya sustainability accounting. Bagaimana sih keberlanjutan perusahaan untuk 5 tahun ke depan, ya kan? Terus bagaimana pengelolaan lingkungan di dalam perusahaan, di sekitar perusahaan. Nah, itu masuk ke dalam akuntansi manajemen. CSR, sustainability reporting, sustainability accounting, keberlanjutan perusahaan. Nah, itu masuk ke dalam lininya akuntansi manajemen. Itu kan juga dicatat biaya lingkungan. Ya kan, produk kita ini limbahnya ini merusak lingkungan berapa persen. Nah, ketika kita merusak lingkungan limbah kita, apa yang harus kita perbaiki? Kegiatan apa yang diperlukan? Jelas kegiatan untuk memperbaiki lingkungan ada biayanya. Nah, biayanya berapa yang harus kita keluarkan? Nah, itu semua ada di akuntansi manajemen, teman-teman. Terus akuntansi manajemen ini juga fokusnya pada inovasi dan juga penciptaan
nilai inovasi produk, ya kan? Yang dulu Indomie rasanya cuma ada Indomie gorengnya cuma ada ya Indomie goreng, ya kan? Indomie goreng rasa umum, malah sekarang banyak Indomie rasa mie Aceh, Indomie rasa. Nah, itu kan salah satu bentuk inovasi produk. Nah, fungsi akuntansi manajemen untuk apa, Bu? Kita harus tahu, oh ketika kita ingin mengembangkan produk, menginovasi produk kita dari yang cuma Indomie dari cuma satu rasa, terus ada Indomie mie Aceh, ada Indomie rendang. Nah, berarti untuk menghasilkan inovasi produk itu biaya produk bahan bakunya apa saja yang kita perlukan, biayanya berapa, nah harga jualnya nanti berapa yang harus kita tentukan. Nah, itu kan untuk fokus pada inovasi. Itu ya, teman-teman ya. Sekarang banyak banget inovasi-inovasi ya. Pun ketika kita apa namanya? Inovasi sekarang yang paling banyak itu kan ini, perusahaan banyak mempromosikan perusahaannya melalui apa? Kira-kira yang teman-teman lihat, sosial media, terus melalui kegiatan apa yang sering banget? Event fun run. Kalau teman-teman lihat hampir semua perusahaan di sini berbondong-bondong untuk mengadakan event fun run. Ya, biayanya biasa, tapi itu kan untuk ajang promosi, promosi perusahaan. Ya kan? Semuanya wes habis hampir semua sektor. Ini yang mau ada Prodia, dia padahal lab Prodia mengadakan fun run. Indomarko ya kan? Indomarko juga mengadakan fun run. Wah, ada yang suka fun run di sini. Indomarko. Oh, nggak ketemu Budura. Gini-gini Budila ikut itu UFO UFO Fun Run pernah Hermina. Harusnya sih kemarin Indomaret, terus pas tak cancel tak kasihkan. Itu sampai di Indomaret itu lebih banyak lagi Superindo, hijab hijab Fun Run yang di Araya itu banyak. Kalau di Alfamart sampai bawa troli. Itu. Nah, itu kan perusahaan berbondong-bondong kan, hampir semuanya kan di kota di Surabaya, di kota manapun. Nah, itu kan sebagai ajang ya karena kita harus beradaptasi. Oh, sekarang inovasinya adalah orang-orang mempromosikan produk perusahaan kita biar mengenal perusahaan kita dengan event fun run. Akhirnya semuanya banyak yang mengadakan fun run. Ya kan banyak di sini kayak hampir setiap bulan ada. Berarti kapan-kapan harusnya kita ketemu. Pedal. Nah, sebelum pedal ini di mana namanya di Rampal itu kan juga mau lagi pembangunan lapangan pedal itu. Pedal sudah hits, sekarang sudah ada pedal mix Pilates. Nah, itu memang kan inovasi. Nah, hal itu adalah inovasi-inovasi yang kita perlukan. Kalau kita stagnan, ngotot, kita fokusnya hanya mempromosikan lewat sosial media. Ya, karena kan emang pas pandemi COVID yang paling banyak kan perusahaan mempromosikan menjualnya dari media sosial biar kita nggak berinteraksi langsung. Nah, tapi semakin ke sini ternyata inovasinya ya kita harus mengadakan event, kita harus menggabungkan, mengemiskan dua olahraga menjadi satu. Nah, itu kan inovasi-inovasi yang harus kita lihat. Dan itu biayanya ya harus kita hitung. Ketika kita menginovasi padel sama pilates, berarti peralatannya gimana? Ya kan biayanya berapa untuk peralatan sendiri? Dengan biaya sewa yang kita bebankan ke penyewa, kita untung enggak? Itu emang harus digali lagi. Itu akuntansi manajemen fungsinya. Jadi akuntansi manajemen ini sangat luas perhitungannya, teman-teman. Jadi jangan cuma fokus di keuangan. Ya, itu. Nah, ini ya, jadi ini kan secara gamblang peran akuntansi. Teman-teman online aman ya? Aku mesti lupa. Nganu. Teman-teman Aman, Bu. masih Aman, belum ngantuk Ibu. ya? Oke, ini ada yang NIM 25, teman-teman online? Izin ada, Ibu. Ada, Mbak siapa? Dea Silvianita. Oke. Di mana Mbak lokasinya? Mbaknya? Sementara di Wamena, Ibu. Di mana? Wamena Wamena, itu Papua. Papua. Oh Iya. ya, kemarin yang bingung itu ya.
Iya, Ibu. Modul pratikum Iya. ya. Iya, Ibu. Iya, tapi sudah aman ya untuk Sudah, Ibu. modulnya ya. Tapi ini izin Ibu nanti kalau semisal keluar masuk Zoom karena jaringan di sini lagi itu, Oke, lagi error. nggak apa-apa kok. Nanti yang absen nanti teman-teman tim digital kok. Kalau yang kelas Baik, online Ibu. ya. Nah, Baik. oke. Tuh. Nah, ini juga salah satu inovasi kan, inovasi dari produknya Asia ya. Kita bagaimana cara menjangkau bukan mahasiswa yang ada di Malang atau kisaran sekitar kota Malang aja, tapi kita ingin menjangkau di seluruh Indonesia. Salah satunya ya akhirnya kita membuka kelas online. Nah, itu kan Bu, apakah diperhatikan biaya-biaya yang diperhatikan? Biayanya ya dari kebutuhannya apa saja, kita perlu alat apa saja, berapa biaya yang harus dikeluarkan, nanti penentuan harga UKT-nya juga bisa nggak menutup biaya-biaya yang kita keluarkan. Karena walaupun secara online kasarannya loh Bu, padahal kan tidak menggunakan listrik kampus, nggak menggunakan ruangan dan sebagainya. Nah, tapi ternyata butuh nih peralatan yang lain. Nah, itu bentuk inovasinya kita. Ya, jadi akuntansi manajemen sangat berperan dalam lingkungan dinamis. Kalau kita ngotot aja di sini kelas eksekutif udah cuma offline aja, nggak ada yang kelas online. Kalau kita ngotot akhirnya kita apa? Ya kita nggak bisa bersaing di pasaran karena mau di kampus-kampus lain juga membuka kelas online, misalkan seperti itu. Terus juga kita mau menerima mahasiswa RPL. RPL kan ini rata-rata, bukan. Bukan. Oh iya, jadi kalau RPL itu kita bisa menerima mahasiswa dari pendidikan informal. Misalkan kayak dulu WIC, SOB. Nah itu kan pendidikan yang SOB informal apa enggak ya sekarang? Kayak formal, LP3I. Itu kan pendidikan-pendidikan dan bisa lulus biasanya 2 tahun 2 tahun setengah atau dari pengalaman kerja. Nanti ada asesmennya kayak gitu. Itu kan inovasi-inovasi. Pemerintah pun juga mengadakan inovasi gitu kan. Nanti juga turun ke perguruan tinggi lainnya. Tuh. Ya. Nah, ini adalah peran akuntansi manajemen, teman-teman, dalam lingkungan yang dinamis. Ya, jadi informasi yang relevan, jelas akuntansi manajemen di sini informasinya harus relevan yang mendukung keputusan strategis ya, yang mendukung keputusan pengambilan keputusan, ya. Terus juga manajemen fungsi perannya juga untuk memanage biaya. Jadi ketika kita sudah membuat penganggaran, kira-kira yang melebihi biaya dari anggaran kita bagaimana, efisiensi enggak, biayanya sudah sesuai dengan perencanaan enggak, gitu ya. Terus juga adaptasi, jadi akuntansi manajemen dapat menyediakan data untuk merespon perubahan pasar dan juga teknologi dan juga sustainability di accounting. Kayaknya hampir sama kayak slide sebelumnya yang saya jelaskan. Nah, ini adalah fundamental dari komponen utama ya, fundamental komponen utama dari akuntansi manajemen. Jadi dari perencanaan, pengendalian itu masuk ke dalam akuntansi manajemen. Budgeting ya, dari budgeting ada laporan produksinya, kita samakan ya, kita evaluasi sesuai enggak dengan yang kita budget. Loh, ternyata kok di bulan ini biaya bahan baku semula yang kita budget 5 juta kok pengeluarannya 7 juta ya. Nah, itu kan perlu kita evaluasi. Apakah ada kenaikan harga dan sebagainya. Ya, terus juga pengukuran kinerja, entah itu kinerja penjualan per produk, kinerja antar divisi, ya, kinerja keuangan, kinerja pemasaran, kinerja produksi, kinerja SDM, laporan perputaran keluar masuknya karyawan setiap bulannya itu bisa masuk dalam akuntansi manajemen. Tuh ya, terus juga pengelolaan biaya dan pengelolaan biaya tadi itu ya, bagaimana mengelola biaya di dalam perusahaan biar bisa hemat, efektif, efisien, tapi kita tetap bisa menghasilkan produk yang berkualitas, harga jualnya yang sesuai dengan kompetitor. Itu juga pengambilan keputusan itu adalah 4 komponen utama di dalam akuntansi manajemen, teman-teman. Nah, ini adalah sistem
informasi akuntansi manajemen, teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih proses dari akuntansi manajemen itu ya ini, ya. Jadi dari input dulu, inputnya tadi ya berupa transaksi bisnis sama kayak akuntansi keuangan ya. Transaksi bisnis itu kayak faktur penjualannya kita, terus bukti transfer mungkin, kwitansi, nota, invoice, dan sebagainya. Nah, itu kan yang kita jadikan acuan untuk mencatat keuangan, ya kan? Nah, lalu dari bukti transaksi itu kita proses. Ya kita proses ya seperti biasa teman-teman melakukan proses pada akuntansi ya, dari menjurnal, memposting, mengumpulkan, mencatat dan sebagainya ya, sampai pengumpulan, terus mengukur ya, menyimpan juga itu masuk dalam proses analisis, terus pelaporan dan juga pengelolaan. Kalau outputnya apa? Output dari akuntansi manajemen laporan, ya, laporan anggaran, laporan kinerja, mungkin ada biaya pelanggan, ada laporan biaya produk, ada laporan biaya produk atau beban pokok produksi, laporan penjualan produk A, B, C dan sebagainya. Ya, terus nanti di sini setelah output itu keluar, kita serahkan kepada si pemakai, itu manajemen sendiri ya. Berarti mungkin kalau supervisor di sini akan bertanggung jawab terhadap manajer, ya kan, di atasnya supervisor, manajer nanti akan bertanggung jawab mungkin pada kepala cabang dulu, kepala cabang baru bertanggung jawab ke direktur, ya kan, untuk pengambilan keputusan. Itu teman-teman. Ya kan, biasanya berarti supervisor produk di sini mengumpulkan laporan produk bulan ini ke manajer produksinya. Nanti manajer produksinya akan mengumpulkan laporan produksi keseluruhan di kepala cabangnya. Kepala cabangnya akan mengumpulkan di direkturnya untuk pengambilan keputusan ya. Nanti setiap tingkat pasti ada pengambilan keputusannya. Kayak perlu nggak kita menaikkan harga, perlu nggak kita mengubah supplier. Nah itu kan nanti didasarkan pada laporannya. Itu. Ini ya memakai informasi akuntansi manajemen, manajer, departemen keuangan, pemilik perusahaan, ya kan, departemen pemasaran juga, tim produksi, tim pengembangan, analis internal, karyawan pun juga harusnya tahu tentang informasi akuntansi manajemen, audit internal, ya kan, gitu. Udah kok ini teman-teman. Nah ini sih cuma karakteristik kalau teman-teman ingin jadi akuntan manajemen harus kompetensi. Kompetensi ini ya teman-teman harus berkompeten, harus bisa harus bisa menyediakan informasi yang relevan, yang akurat, ya kan? Terus kerahasiaan. Nah, karena tadi saya bilang akuntansi manajemen ini digunakan untuk manajemen perusahaan, ya. Nah, oleh karena itu, ya teman-teman harus bisa menjaga rahasia perusahaan. Ya, terus integritas ya, nggak boleh ada laporan yang dimanipulasi, harus laporan apa adanya. Karena kenapa? Kalau laporan itu dimanipulasi, biar kelihatan kinerja saya baik, saya akan memanipulasi laporan produksi saya. Nah, akhirnya kan nanti akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat juga. Ya, kita juga harus bisa objektif ya. Terus juga bisa kita harus punya tanggung jawab profesional ya. Terus kita juga harus bisa menyediakan informasi yang relevan yang emang benar-benar dibutuhkan. Terus juga kita harus punya etika dalam pengambilan keputusan dan yang terakhir tanggung jawab sosial. Itu sih teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan nggak di sini teman-teman? Ya, Firhan. Farhan apa Firhan sih? Oke. Kebijakan-kebijakan umum. Oh iya, oke, disesuaikan dengan kondisi. Oke. Kondisi mungkin kita sudah menyediakan data yang sesuai. Oke. Tapi perusahaan itu kan juga berlepas dari konflik kepentingan yang dia. Nah, saat kemudian entah konflik kepentingan yang dari direksi atau mungkin dari siapapun yang punya kuasa di sana.
tidak menghendaki dengan keputusan yang kita Oke. namanya Ha? kita referensi dari data yang sudah ada. Oke. Maka objektivitas di sini itu bagaimana Bang? Ya, ada yang bisa jawab dulu nggak? Ada yang berpendapat dulu nggak? Kok mesti Firhan tanya kok nggak ada yang berpendapat? Bagaimana objektif? Oke. Kepentingan Iya, kira-kira kita bisa tetap objektif apa enggak gitu kan? Nah, tetap ya kita lihat dulu. Kalau menurut saya kita lihat dulu posisi kita di dalam perusahaan. Kita kan hanya sebagai akuntan manajemen ya, yang menyediakan data tapi tetap secara objektif. Tapi kan untuk pengambilan keputusan kan itu bukan kapasitas si accounting manajemen ya. Karena kenapa? Karena akuntan kembali lagi ke ini loh job desk-nya akuntan manajemen loh ya. Firhan, akuntan manajemen ini hanya menyediakan informasi yang relevan, yang objektif, yang kita juga tidak memihak. Maksudnya objektif ini gini, kayak misalkan apa ya, kita membuat laporan biaya produksi ya. Yang maksudnya di sini objektif adalah gini, misalkan saya memakai beberapa supplier, tapi karena supplier A ini adalah temanku, nah nanti akan aku rekap dalam laporanku ini di supplier A ini harganya kompetitif, kualitasnya bagus. Nah, seperti itu. Itu yang kita namakan sebagai objektif. Tapi kalau keputusan ya ini kita posisi sama-sama anak buah ya. Kita tetap harus mengembalikan ke atasan karena kapasitas kita hanya menyediakan informasi gitu. Bukan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tetap ada di supervisor dan juga tingkat-tingkat di atasnya sih. Kalau masalah objektif itu maksudnya seperti itu. Misalkan kita nggak memihak produk ini adalah ide inovasiku. Aku akan membuat laporan penjualannya sebagus mungkin untuk produk ini. Padahal penjualanmu jatuh untuk produk itu. Nah itu kan nggak objektif. Jadi kita harus bisa objektif juga dalam hal itu maksudnya. Itu sih kalau objektivitas gitu. Itu sih. Itu untuk di perusahaan ini loh ya. Perusahaan besar sama perusahaan kecil pun kan juga beda. Tadi ya seperti saya bilang UMKM itu bisa tahu oh produk ini loh. Misalkan keripik pisang yang rasa original, manis ini loh terjualnya ini itu udah bagus. Ya kan? Seperti itu. Itu sih maksud saya maksud objektif di sini juga tidak boleh memihak satu sama lain. Ya kan? Misalkan juga Bu, divisi sumber daya manusia perlu nggak sih membuat laporan itu masuk loh ke dalam akuntansi manajemen. Oh, Firhan temennya Nenden. Firhan ini Nenden tak buat dengan kinerjanya bagus. Oh, nggak pernah ada cacat absen, datang on time padahal misalkan sering terlambat, sering nah itu kan itu kita masukkan juga dalam objektivitas sih. Jadi kita nggak boleh memihak salah satu kepentingan sebagai akuntan karena kita menyediakan data, jadi ya kita harus objek dalam menyusun data itu. Nah, kalau masalah pengambilan keputusan, ya itu sih bukan kapasitasnya akuntan manajemen ya. Nanti untuk sampai apalagi sampai keputusan strategik yang harus ya inovasi dari sekian banyak presentasi produk inovasi produk si B yang diterima untuk produk baru perusahaan. Nah, itu kan keputusannya kan di atasannya. Kita hanya bisa menyediakan data. Itu maksudnya sih kalau dari karakter akuntan manajemen. Tapi Firhan, jangan ideal-ideal ini teori. Karena di prakteknya kamu juga sudah bekerja pasti beda gitu, beda dengan teori dan nggak mungkin semuanya di sini ada dalam praktek juga. Ya kan, nggak semua perusahaan, nggak semua akuntan manajemen tanggung jawab sosialnya juga gede. Mungkin ada perusahaan kan UMKM mungkin belum bisa melakukan tanggung jawab sosial. Mbak, aku untuk biaya hidup sehari-hari semua terjual, biaya hidup sehari-hari bisa bayar karyawan aja, alhamdulillah. Wes aku nggak mikir limbahku ini gimana harus diapakan. Nah, itu kan salah satu tanggung jawab sosial juga harusnya. Harusnya kalau mengikuti peraturan pemerintah ya harus bertanggung jawab juga si UMKM gimana limbahnya biar nggak merusak lingkungan.
aduh Mbak, keripik pisang, kulitnya ya udah tak buang gitu aja, nggak tak olah, nggak tak apa, nggak inovasi untuk produk apa. Nah, itu sih. Jadi ojo ideal-ideal, Firhan, karena nggak semua teori itu sesuai dengan realisa apa kenyataan di dalam dunia kerja. Nggak mungkin. Kerahasiaan penting nggak penting, tapi mungkin kita ngobrol-ngobrol, kamu ketemu dengan temen apa dengan temen nenden secara nggak langsung karena kedekatan emosional cerita, oh iya di perusahaan kayak gini, itu kan harusnya kan juga nggak boleh kita sampaikan. Nah, seperti itu sih. Itu ada lagi pertanyaan. Etika, apakah semua akuntan beretika? Enggak semua akuntan beretika. Tapi kan ini secara teoriti, ya, secara teori harusnya karakter akuntan. Dan menurutku bukan hanya akuntan manajemen toh ya, akuntan keuangan ya pasti punya harusnya punya karakter seperti ini idealnya. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Tuh. Tanggung jawab profesional, penyedia informasi yang relevan gitu sih. Ada lagi nggak pertanyaan? Iya, tapi Firhan berubah kayaknya lebih gede nggak sih? Itu. Oke. Terus ada lagi teman-teman online gimana? Aman teman-teman online? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman? Aman, Bu. Aman. Kak, ya ya Ibu Fadila izin off cam karena lagi sakit. Oke. Oke. Ada nggak? Kalau nggak ada, ini ya kayak biasanya kita latihan soal ya, tak kirim di grup aja ya, teman-teman ya. Bentar, banyak banget. Apa ini kelasnya tadi? Admin. Bu, maaf ini saya masih belum masuk di grup. Apanya? Oh, belum masuk di Maaf, grup. Bu, Sik, tak belum anu masuk di aja grup. ya. Tak anu di linknya aja ya. Ya apa sih? Copy link. Zoom. Chat. Oke, teman-teman online yang belum masuk grup bisa klik link di sini ya. Ini tuh di dalam grup ini, untuk bikin grup kan kita harus menambahkan itu peserta. Mesti suami saya yang tak tambahkan. Tak keluarkan dulu. Oke. Oke ya teman-teman, apa namanya, teman-teman online yang belum bisa join, saya udah share link di situ. Silahkan teman-teman klik linknya. Oke, saya kirim kontrak kuliah, kirim materi hari ini sama latihan soal ya. Silahkan dikerjakan, gampang kan, nggak ada hitung-hitungan itu. Iya, Bu, sudah tahu karakternya Bu Dila kok ya. Betul, AM digital. Kontrak kuliah. Ini tadi ya, ini bahas ini ya, yang soal satu ini kan sebenarnya teman-teman cuma diminta untuk bentar. Untuk menentukan mana yang termasuk di akuntansi keuangan sama mana, atau nomor 1 itu akuntansi apa, nomor 2 akuntansi apa, sampai nomor 16 ya. Yang mau menjawab ini juga untuk teman-teman online ya, yang mau menjawab nomor 1, laporan laba rugi selama setahun yang menunjukkan pendapatan dari penjualan
biaya produksi dan laba bersih yang akan disampaikan kepada pemegang saham. Kira-kira akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen kategorinya? Rahasia, Bu. Akuntansi Keuangan, keuangan, Bu. Ibu. Oh ya, akuntansi kok harus ya nanti nomor 2 angkat tangan ya siapa yang mau. Iya, akuntansi jelas ya. Pokoknya laporan laba rugi itu kan masuk ke dalam akuntansi keuangan karena sifatnya dia juga menyeluruh, ya kan? Satu kesatuan yang utuh PTX yang kita sampaikan untuk pemegang saham. Terus kalau laporan anggaran biaya operasional nomor 2. Rahasia, Bu. Dea, Ibu. Dona, Bu. Dona, Bu. Ih, Oh, Dona. Ya wes, online dulu. Ayo, Don, apa Don? Akuntansi manajemen, Bu. Apa? Akuntansi apa, Don? Akuntansi manajemen, Bu. Hah, akuntansi? Halo, Bu. Oh ya, oke, akuntansi manajemen ya, betul. Ya kan laporan anggaran biaya operasional, laporan anggaran biaya produksi, laporan anggaran penjualan, biaya overhead pabrik dan sebagainya itu tadi kan penganggaran masuk dalam akuntansi manajemen. Oke, ini teman-teman yang offline ya sekarang. Laporan arus kas. Apa Mbak? Mbak siapa? Nailul. Oke, oke, ya, ya. Nailul. Oke. Terus masih teman-teman yang offline dulu, yang keempat laporan Mbak. Oke. Ya. Oke, betul. Oke, terus teman-teman yang online sekarang, kalau analisis profitabilitas per produk itu kira-kira, Rahasia, Bu. ya, ayo siapa Mbak? Siapa Mbak? Siapa? Rahasia, Bu. Maaf, Bu. Gracia. Oh, Gracia, Oke, Grace. Untuk nomor 5, akuntansi manajemen, Bu. Akuntansi manajemen. Manajemen. Oke, ya, betul. Ini Oke, jelas terima juga kasih. soalnya ya yang digunakan oleh ini. Oke. Terus yang kelas offline lagi, laporan posisi keuangan. Diana. 6. Laporan posisi keuangan mencantumkan aset, kewajiban, ekuitas perusahaan. Akuntansi keuangan. Oke. Oke. Terus yang nomor 7 kelas offline, laporan varians anggaran menunjukkan perbandingan. Ya. Siapa Mbak? Okta. Iya si Okta. Oke, betul. Teman-teman yang online, nomor 8, siapa yang bisa Mbak? Dona, Bisa Bu. perhitungan izin Dea, rasio. Ibu. Riza, Bu. Siapa? Dea, Ibu. Riza. Dea. Iya. Oke, Dea. Apa Dea? Nomor 7 ya, Ibu ya? 8, perhitungan rasio keuangan. Nomor 8 itu akuntansi keuangan, Ibu. Akuntansi keuangan. Ada yang beda? Sama kan? Sama, Ya, Bu. perhitungan rasio keuangan jelas itu masuk ke akuntansi keuangan. Oke. Terus kalau proyeksi penjualan untuk tahun berikutnya, teman online siapa yang menjawab? Angel, Bu. Proyeksi. Riza, Bu. Siapa? Dona. Riza. Selain Dona. Angel, Bu. Riza. Oke, boleh Riza. Nomor 9 akuntansi manajemen, Bu. Oke, akuntansi manajemen. Gampang kok ya, proyeksi penjualan untuk tahun berikutnya. Oke, kalau nomor 10 teman offline. Siapa? Betul enggak akuntansi? Ayo nomor 10 berarti akuntansi? Iya, kan menentukan titik impas, tadi menentukan proyeksi keuntungan yang mau diperoleh,
terus target laba itu masuk ke akuntansi manajemen, teman-teman. Oke, nomor 11, perhitungan pajak penghasilan. Joyce, belum tak Joyce? Oh iya, sabar. Oke, perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Oke. Terus yang nomor 12, teman-teman online. Angel, Bu. Ada yang mau nggak, Angel? Angel. Ya, akuntansi keuangan. Nomor 12, laporan penghapusan aset yang mencatat aset. Iya, betul ya. Angel ya, laporan termasuk dalam akuntansi keuangan. Oke. Terus nomor 13, teman-teman online, siapa yang mau jawab? Laporan biaya tenaga kerja langsung per produk digunakan oleh manajemen. Akuntansi keuangan, Ibu. Bentar ya, Mbak Firhan. Akuntansi keuangan. Digunakan oleh manajemen untuk merencanakan pembelian aset baru ya, soalnya ya penggunaannya ya. Sorry. Nomor 12 berarti Angel akuntansi manajemen ya, karena digunakan oleh manajemen. Kita lihat dulu ya pihak yang menggunakan siapa, apakah manajemen atau pihak eksternal tadi ya. Oke. Terus kalau yang nomor 13 Mbak siapa tadi? Akuntansi manajemen Dea, Ibu. Oh, dia lagi. Oke. Laporan biaya tenaga kerja langsung per produk, jelas ya, akuntansi manajemen. Oke, yang teman-teman offline, ayo 14 sampai 16, analisis ROI dari proyek pengembangan produk baru yang akan digunakan. 14, ayo siapa? Iya, Ma. Iya, Irma. Oke. 15 perhitungan beban penyusutan. Nenden apa? Kenapa? Terus kan juga dimasukkan dalam laporan keuangan akhir tahun ya, jelas ya laporan keuangan. Itu bisa digunakan manajemen ataupun pihak eksternal. Yang terakhir estimasi laba bruto per unit yang sedang dikembangkan. Ya, ya jelas akuntansi manajemen kan digunakan tim manajemen untuk menentukan kelayakan produksi bagaimana, gitu ya. Oke, gampang. Oke. Terus yang soal kedua dari teman-teman online dulu wes. Gracia, Bu. Oh ya, Gracia. Dona Nomor enggak lah. satu. Nomor Grasi. 1 input, Ibu. Bentar. Mengumpulkan data mengenai biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ada yang sepakat input? Input, Bu. Alasannya apa? Hah? Ada yang beda? Merupakan mengumpulkan data mengenai biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Pengumpulan data. Ayo. Dona, Bu. Input apa proses? Proses. Karena pengumpulan data mengenai kalau input bukti transaksi itu kayak nota pembelian bahan baku, terus kwitansi pembelian bahan baku, invoice penjualan, misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi apa tadi? Proses ya. Oke, kalau menggunakan data penjualan untuk menghitung margin kontribusi per unit produk. Proses ya. Dona, Bu.
Dona, Bu. Oke. Halo? Oke. Sekian. Ya. Heeh. Terus kalau hati-hati yo, ini juga kayak tradisionalnya juga menyusun laporan biaya produksi bulanan untuk setiap lini produk. Laporannya output, laporan biaya produksi dia sepakat? Output, Bu. Teman-teman online juga sepakat output? Output, Bu. Bu. Kenapa output? Proses, Bu. Kalau laporan biaya produksinya dia masuk di dalam output. Tapi betul, maksudnya konsepmu betul. Laporan, soalnya teman-teman melihat laporan biaya produksi bulanannya itu output. Jadi laporan-laporan itu output. Tapi kalau kegiatannya itu adalah proses menyusun, mengumpulkan, menghitung. Nah, itu masuk dalam proses. Ya. Tapi hati-hati nanti yang kalau menyajikan laporan keuangan, perusahaan yang terjadi laporan laba rugi, neraca, dia masuk output. Ya, karena sudah dalam bentuk sajian laporan keuangan. Ya, itu. Terus kalau menggunakan laporan margin kontribusi untuk menentukan produk mana yang memberikan kontribusi tertinggi. Pengambilan keputusan. Menggunakan laporan margin kontribusi untuk menentukan produk mana yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap laba perusahaan, itu kan pengambilan keputusan. Ya, dia masuk dalam kegiatan pengambilan keputusan. Kalau melakukan perhitungan titik impas untuk mengetahui jumlah minimum, ya dia proses. Menyusun proyeksi, di sini dia proses. Memantau realisasi anggaran biaya produksi dan membandingkannya dengan anggaran yang telah direncanakan, proses. Mengambil keputusan, jelas. Mengambil keputusan untuk menunda peluncuran produk baru karena hasil analisis BEP menunjukkan risiko kerugian jika dijalankan saat ini. Pengambilan keputusan. Tahu ya BEP apa ya teman-teman ya? Ya di ekonomi mikro makro ada kok BEP. Nanti kita akan bahas lagi di analisis CVP gitu. Oke, di sini ada pertanyaan apa enggak teman-teman? Cukup sudah. Ya enggak, Firhan biasanya cukup, nanti di WA ada pertanyaan tambahan biasanya. Oke ya. Wis kalau nggak ada teman-teman online ada pertanyaan apa enggak teman-teman online? Belum, Bu. Tidak ada, Oke, Bu. kalau nggak ada berarti kita ketemu lagi minggu depan ya. Insya Allah jam 18.30 saya usahakan sudah mulai kelasnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman online untuk kehadirannya, teman-teman sobat-sobat online katanya ya kalau teman-teman online. Oke, salam juga dari Papua ya. Papua udah jam berapa ini Papua ya? Teman-teman Izin jam terima 11, kasih. Ibu. Ya, setengah 11. Teman-teman terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan di materi yang beda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.